Kematian mengenaskan yang terjadi terhadap Martin Brand membuat seisi kota kecil Woodbrook menjadi gempar. Hari itu, wali kota Woodbrook mengumpulkan semua penduduk kota kecil itu di sebuah gereja. Hal itu dilakukan karena para penduduk menginginkan kejelasan dari kejadian yang mengerikan tersebut. Sang mayor pun menyerahkan mikrofon kepada Sheriff Peterson untuk menjelaskan mengenai peristiwa itu. Martin Brand telah ditemukan tewas sore itu ketika parade sedang berlangsung, dan ini adalah pembunuhan pertama yang terjadi di kota kecil Woodbrook sejak 40 tahun terakhir. Sang sheriff melanjutkan bahwa akan diterapkan jam malam yang dimulai dari pukul 21 malam itu, di mana tidak ada yang boleh keluar selama jam malam berlangsung, dan investigasi akan dilakukan atas pembunuhan tersebut. Ketika sheriff menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan itu bisa saja orang asing atau bahkan warga lokal, seorang wanita antropomorfik berbentuk babi memotongnya. Wanita itu mempertanyakan kenapa Bertie si kura-kura belum ditangkap. Ia berpendapat bahwa Bertie-lah pelakunya, karena Bertie-lah pemilik kapal di mana Martin ditemukan tergantung terbunuh. Sang sheriff meminta wanita yang bernama Cherry Gerskin itu untuk tidak asal menuduh. Cherry lalu dengan kesal mengajak suaminya keluar dari rapat tersebut karena ia merasa mereka hanya buang-buang waktu saja. Setelah rapat usai, Samantha berpamitan dengan teman dekatnya Lola dan anaknya Nigel. Lola tampak khawatir dengan Samantha yang sendirian dan menawarkan untuk menemaninya pulang, tapi Samantha menolak. Keesokan harinya, Bertie si kura-kura tampak trauma untuk keluar rumah, bahkan sekedar untuk membuang sampah sekalipun. Di pintu rumahnya dengan luka memar di salah satu matanya, ia berdiri dengan sekantong sampah di genggamannya. Bertie berusaha meyakinkan dirinya bahwa tak akan ada orang yang menunggunya di balik tong sampah untuk menyerangnya. Setelah mengumpulkan keberanian, ia akhirnya melangkah menuju tong sampah itu. Sesampainya di situ dan membuang sampahnya, anjing miliknya mulai menggonggong memperingatkan Bertie. Ketika itu muncullah Samantha di depannya secara tiba-tiba. Karena terkejut, Bertie secara refleks memasukkan kepalanya ke dalam cangkang kura-kuranya dan berkata bahwa bukan dia yang membunuh Martin. Samantha lalu berkata ia tahu bahwa bukan Bertie pelakunya. Kedatangannya menemui Bertie karena Samantha ingin mengetahui malam sebelum ditemukannya mayat Martin di kapal miliknya. Bertie merasa ia telah mengatakan semua yang ia ingat kepada Sheriff Peterson, tapi tiba-tiba ia mengingat satu hal yang tidak ia katakan. Bertie mulai menceritakan ketika malam sebelum parade ia tengah bergegas menyiapkan hiasan kapalnya agar bisa dipamerkan keesokan harinya. Ketika itu yang belum selesai hanyalah hiasan bunga lavender. Malam itu ia dibantu oleh Melody Davis. Selama mempersiapkan lavender untuknya, Melody terus-terusan bersin karena ia alergi terhadap bunga itu. Bertie lalu menyuruh Melody untuk pulang saja karena kasihan melihatnya yang terus-terusan bersin. Melody lalu pamit dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Bertie terus menghiasi kapalnya sendirian dan tiba-tiba ia mendengar sebuah suara bersin yang sangat keras. Bertie lalu menyadari bahwa Melody telah pulang dan memanggil namanya kalau-kalau ia masih berada di tempat itu. Tapi tak ada jawaban. Samantha berkata bisa saja ada orang lain yang juga alergi terhadap bunga lavender berada di tempat itu. Atau memang Melody yang bersembunyi menunggu Bertie untuk pulang. Samantha lalu pergi meninggalkan Bertie sambil berkata bahwa ia tahu si babi Cherry Gerskin lah yang melukai mata kanannya. Mendengar hal itu, Bertie hanya bisa pasrah berharap Samantha tidak mengatakan apapun karena ia tak mau dituduh mengadukan Cherry Gerskin. Sesampainya Samantha di depan tokonya, ia dihentikan oleh Sheriff Peterson yang sedang melakukan investigasi atas kematian Martin. Sang sheriff bertanya tentang saat Samantha pergi ke kota sehari sebelum kematian Martin. Samantha tanpa ragu menjawab bahwa setiap beberapa bulan sekali ia pergi ke kota Centerville untuk melakukan bisnis dengan beberapa toko di sana. Seperti yang ia yakini telah Charlie katakan kepada sang sheriff. Memasuki tokonya, Samantha dan Charlie dikejutkan oleh kehebohan yang terjadi dari sebarang tokonya. Tentu saja itu adalah ulah Cherry Gerskin yang seenaknya memarkir mobilnya di depan sebuah coffee shop. Samantha yang kesal dengan Cherry karena telah melukai mata kanan Bertie bertanya kepada Charlie apakah ia menginginkan coklat panas karena ia juga akan ke coffee shop itu.
Di dalam coffee shop telah terjadi kegaduhan di mana Cherry telah memotong antrian pembeli. Samantha yang telah berada di dalam mulai berkata bahwa ia baru saja bertemu dengan Bertie dan seseorang telah melukai matanya. Samantha terus menyindir bahwa pelakunya pasti seorang pemarah yang menyimpulkan Bertie lah pelaku pembunuhan itu. Walaupun mereka tahu pelakunya bukan Bertie. Mendengar hal itu, Cherry mulai panas dan berkata apapun yang Bertie katakan kepadanya adalah kebohongan. Samantha lalu bertanya di manakah Cherry ketika malam terbunuhnya Martin. Cherry dengan marah membalikkan badannya menghadap Samantha dan berkata bahwa ia akan mengugat Samantha atas pelecehan dan pencemaran nama baik jika Samantha berkata sepatah kata lagi. Ia lalu mendorong Samantha hingga terjatuh, mengambil latenya dan pergi tanpa membayar minumannya. Malam itu di kediaman mereka, Cherry Gerskin sedang bersiap-siap untuk jogging, sedangkan suaminya Howard Gerskin, seorang antropomorfik burung hantu, sedang membaca koran. Howard memperingatkannya tentang jam malam dan juga pembunuh Martin yang masih berkeliaran. Tapi Cherry tetap saja melakukan kegiatan joggingnya. Dengan angkuh ia berkata jika ada orang yang bodoh mencari masalah dengan Cherry Gerskin, itu adalah kesalahan terakhir yang akan mereka buat. Setelah beberapa saat, Cherry menelusuri kota Woodbrook yang sepi karena jam malam. Ia mulai merasa ketakutan karena tak seorang pun ia temui sama sekali. Hingga akhirnya ia berpapasan dengan seseorang. Cherry merasa senang karena ada orang lain yang pemberani seperti dirinya. Tapi orang itu tiba-tiba mengeluarkan pisaunya. Cherry dengan angkuh menunjuk orang itu dan berkata bahwa ia tak mudah untuk diintimidasi. Tanpa ragu, orang itu menyabetkan pisaunya ke tangan Cherry hingga jari-jarinya terputus. Dengan panik, Cherry lalu berlari dan berteriak minta tolong, tapi tak ada yang mendengarnya. Ia lalu menerobos ke sebuah bangunan untuk bersembunyi dari kejaran pembunuh itu. Cherry terus berlari melewati koridor yang dipenuhi gambar-gambar lucu di dindingnya. Hingga akhirnya ia terjerembab jatuh ketika menuruni sebuah tangga. Cherry berusaha untuk berdiri, tapi orang yang mengejarnya telah berada di depannya dengan memegangi sebuah kapak. Pagi itu di sebuah taman kanak-kanak Woodbrook telah ditemukan kepala Cherry Gerskin terpancung pada sebuah tiang dan usus yang terburai pada sebuah ember. Kota kecil Woodbrook dikembarkan kembali dengan terjadinya pembunuhan kedua, di mana kini korbannya adalah Cherry Gerskin.